Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa pada kesempatan yang indah ini lewat renungan firman Allah. Dan sebelum kita mau mulai dalam renungan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu serta pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami menyadari Tuhan, Engkau terlalu baik, Engkau terlalu ajaib, Engkau terlalu manis dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menyertai kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur kembali lagi kami mau masuk dalam renungan firman Allah. Sebab kami yakin lewat firman Allah yang kami dengar, pasti akan memberikan kami kekuatan. Lewat firman Allah yang kami dengar, pasti akan memberikan kami jalan keluar. Dan pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi firman yang kami dengar, urapi kami semua, sehingga kami semua boleh melihat kemenangan Tuhan berikan kepada kami, kepada orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melihat dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-37. Malam ini saya kasih tema orang benar tidak akan ditinggalkan. Orang percaya itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, ini firman Tuhan luar biasa, saudara. Ini satu pengalaman orang percaya, atau satu pengalaman dari seorang Daud yang hidup benar akan Tuhan, yang hidupnya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ini menjadi satu pengalaman yang luar biasa karena dia berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat, tidak pernah dia melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya selama kita hidup benar, selama kita hidup takut akan Tuhan, selama kita hidup sesuai dengan firman Allah, selama kita menaruh kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan tetap menyertai kita sebagaimana Tuhan menyertai Daud, sebagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kita, yang akan memelihara kita, dan yang akan membawa kita kepada jalan kemenangan yang daripada Tuhan. Saudara, dari bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya melihat saudara, saya mempelajari bahwa bagaimana sikap orang percaya sehingga kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bagaimana sikap kita, anak-anak Tuhan, sehingga kita selalu melihat kemenangan demi kemenangan. Walaupun kita alami peperangan, walaupun kita alami persoalan, walaupun kita alami penderitaan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang pertama yang saya lihat di sini, saudara, dicatat di ayat yang ke-27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Rupanya saudara, Alkitab mau, Tuhan mau orang benar itu setiap hari harus melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan.
bukan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Apapun keadaan kita, lewat peristiwa Daud, kita bisa belajar, saudara. Bukankah Daud, waktu dia mengalami kemenangan, banyak orang yang tidak senang. Salah satu yang tidak suka adalah Saul, sehingga dia berusaha untuk membunuh Saul. Tetapi kita melihat Daud selalu melakukan hal-hal yang baik. Di ayat, kalau kita baca dalam 1 Samuel 24, ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan, katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku." Kita melihat bahwa Daud ada satu kesempatan bisa dia balas dendam. Ada satu kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Tapi dia tidak mau lakukan itu. Karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia melakukan hal yang baik. Dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Artinya kita melihat di sini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita lakukan hal-hal yang baik, saudara. Mazmur 37 ayat yang ke-27 katakan, "Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya." Kita melihat orang benar, orang percaya, anak Tuhan, kalau selalu melakukan hal yang baik, Tuhan tidak akan tinggalkan. Walaupun, saudara, dalam situasi yang tidak baik. Walaupun dalam mungkin walaupun kita melakukan baik, tapi ada orang yang tidak senang dengan kita, tetaplah kita melakukan hal yang baik, saudara. Karena itu firman Allah. Jangan takut melakukan hal yang baik, saudara. Sebagaimana Daud ditolong oleh Tuhan, diberikan kemenangan oleh Tuhan, kita pun pasti akan ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-31 dari Mazmur 37 ini di sana dikatakan, "Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah." Dengan kata lain, orang percaya, anak Tuhan, orang benar harus memelihara firman setiap hari. Kalau yang tadi pertama, setiap hari kita harus melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, setiap hari kita harus memelihara firman. Kita harus menjaga firman. Kita harus taruh firman itu di dalam hati. Kita harus bertindak atas firman Allah. Kita harus berjalan sesuai dengan firman Allah. Sebagaimana kita melihat Daud ditolong oleh Tuhan. Daud diberikan kemenangan oleh Tuhan. Karena dia memelihara firman Allah. Dia menjaga firman Allah. Dia meyakini firman Allah itu benar. Dia meyakini bahwa firman Allah itu memberikan kemenangan kepada dia. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 di sana dikatakan, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan
engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, milikilah firman Allah sehingga kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus, dan Tuhan tetap memberikan kita kemenangan. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap supaya kita orang percaya tidak ditinggalkan oleh Tuhan? Dicatat di ayat yang keempat, 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Yang ketiga ini, saudara tetap menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan ketika kita menantikan Tuhan, kita harus juga mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 41, Yesaya 40 ayat yang ke-31, di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara, mari firman Tuhan mengajak kita. Pengalaman Daud, dahulu dia muda, bahkan dia sampai menjadi tua, dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Saya percaya juga kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, waktu kita melakukan hal-hal yang baik, yang kedua waktu kita memelihara firman, dan yang ketiga waktu kita menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka kemenangan yang daripada Tuhan selalu Tuhan menyatakan, Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana Daud bisa menang dari Goliat, saya percaya juga di hari-hari ini kita adalah orang-orang yang menang atas setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Percayalah, bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, kita tidak akan ditinggalkan. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kepada saudara dan saya yang melakukan hal-hal yang baik, yang memperhatikan firman Allah, yang menanti-nantikan Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini memberikan kita jalan keluar. Firman Tuhan pada kesempatan ini memberikan kita kekuatan, memberikan kepada kita satu semangat yang baru, bahwa Allah kita yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari pada kesempatan ini juga, setiap kita yang mendengarkan firman Allah, mari kita mau berdoa, kita mau akhiri renungan ini, dan biarlah lewat renungan ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh menikmati lagi firman Allah. Kami mau belajar seperti Daud. Dia mengalami kemenangan yang daripada Tuhan karena dia melakukan hal yang baik, karena dia memelihara firman, karena dia selalu menanti-nantikan Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah di hari-hari ini kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tetap melakukan hal-hal yang baik, tetap menanti-nantikan Tuhan, tetap memelihara firman. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.
gerejaku adalah rumahku.